Aku tidak pernah menyangka hari kelulusan Aldi, adik tiriku, akan menjadi hari paling memalukan dalam hidupku. Di bawah tenda putih yang megah, dihiasi balon berwarna-warni dan bunga-bunga segar, kebahagiaan seolah menguar ke setiap sudut halaman rumah. Tamu-tamu datang silih berganti, mengucapkan selamat pada Aldi yang baru saja meraih gelar sarjana dengan predikat cum laude. Semua tampak sempurna, kecuali aku. Sejak awal, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ibu tiriku, Wina, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan campuran antara puas dan sinis. Dia menyambut para tamu dengan senyum termanisnya, menggenggam erat lengan ayahku yang duduk di kursi roda. Tubuhnya lumpuh tak berdaya. Ayah hanya bisa menatapku dengan mata yang penuh permohonan maaf, seolah mencoba menyampaikan sesuatu yang tak bisa terucap. Aku hanya bisa membalasnya dengan senyum tipis, mencoba menenangkan hati. Puncak acara tiba saat Wina naik ke panggung kecil yang disiapkan khusus. Ia mengambil mikrofon dan semua mata tertuju padanya. Hadirin yang terhormat, saya ingin mengumumkan sesuatu yang sangat penting bagi keluarga kami. Suaranya menggelegar, penuh percaya diri. Jantungku berdebar tak karuan. Ada firasat buruk yang merayap. Wina mengeluarkan selembar kertas, kemudian membacanya keras-keras. Itu adalah surat wasiat ayah yang telah diperbarui. Namaku, Intan, dicoret dari daftar ahli waris. Ia kemudian mengeluarkan selembar kertas lainnya. Kartu keluarga. Dengan tinta merah, ia mencoret namaku, lalu mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang melihat. Mulai hari ini, Intan tidak lagi menjadi bagian dari keluarga kami. Semua hak dan tanggung jawabnya telah dihapus, katanya dengan nada dingin yang menusuk. Seketika, tawa dan obrolan riuh berhenti. Seluruh pasang mata menatapku. Rasanya seperti seluruh dunia runtuh di bawah kakiku. Bisik-bisik mulai terdengar di antara para tamu. Ada yang menatapku iba, ada yang sinis. Tapi yang paling menyakitkan adalah tatapan Aldi. Ia menunduk, tak berani menatap mataku, seolah ikut merasa bersalah. Aku melihat ayah. Ia mencoba bangkit dari kursi rodanya. Tubuhnya gemetar, matanya memerah. Namun, Wina menahannya dengan kuat, berbisik sesuatu di telinganya. Air mata ayah mengalir. Aku tahu ia tak berdaya. Tanpa berkata apa-apa, aku berjalan melewati kerumunan. Aku bisa merasakan tatapan Wina menusuk punggungku. Senyum kemenangannya tercetak jelas di wajahnya. Aku pergi dengan kepala tegak, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Aku bertekad, aku akan mendapatkan kembali apa yang menjadi hakku. Wina akan menyesal telah membuatku malu di depan umum. Saat malam tiba, aku kembali diam-diam ke halaman rumah, mengambil tas dan beberapa barang seadanya. Aku melihat ayah dari jendela. Wina sedang memegang tangan ayah, seolah-olah menghiburnya. Tapi aku tahu itu hanya sandiwara. Ayah mengangguk lemah, seolah menerima kekalahan. Namun, ayah menoleh ke arahku. Tatapan matanya mengisyaratkan sesuatu yang tak bisa ku terjemahkan. Ia menunjuk ke arah pot bunga kesayangan ayah. Pot bonsai unik yang ia simpan di ruang kerja. Aku mengerutkan kening. Apakah itu sebuah pesan? Aku akan mencari tahu. Malam itu, aku pergi dari rumah dengan hati yang dipenuhi amarah. Aku bukan lagi Intan yang rapuh. Aku adalah Intan yang baru, yang bersumpah akan membuat mereka semua menyesal. Kamar kecil yang kini ku tinggali terasa sempit dan asing. Setiap malam, bayangan wajah Wina dengan senyum liciknya kembali menghantuiku. Ia berhasil. Ia berhasil membuatku terasing dari keluarga dan rumah yang kuanggap sebagai satu-satunya tempat berlindung. Aku tidak bisa tinggal diam. Kemarahan itu menjadi bahan bakarku, mendorongku untuk bangkit. Pesan samar dari ayah tentang pot bonsai itu terus berputar di benakku. Aku tahu, ayah tidak akan membiarkan Wina bertindak sesuka hati tanpa perlawanan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Di antara puing-puing rasa sakitku, secercah harapan muncul. Aku teringat ayah pernah bercerita tentang kebiasaannya menyimpan benda-benda penting di tempat yang paling tidak terduga. Esok harinya, aku kembali menyusup ke rumah. Kali ini,
Aku tidak datang untuk meminta belas kasihan, melainkan untuk mencari petunjuk. Aku menuju ruang kerja ayah yang penuh dengan rak buku dan tumpukan dokumen. Wina tidak mungkin menyangka aku akan kembali ke sana. Aku melihat ke arah pot bonsai ayah. Pot itu kosong, hanya berisi tanah. Seolah-olah ayah sengaja mengambil bonsainya. Aku memeriksa setiap sudut pot, dan di bawahnya aku menemukan sebuah kunci kecil yang berkarat. Kunci itu membuka laci rahasia di meja kerja ayah. Di dalamnya ada sebuah laptop lama yang sudah berdebu. Laptop itu butuh kata sandi, dan aku mencoba beberapa kombinasi nama dan tanggal penting keluarga kami, tetapi tidak ada yang berhasil. Aku putus asa. Saat aku hendak menyerah, aku teringat ucapan ayah saat ia mengajariku bermain catur. Intan, kadang langkah terbaik itu justru yang paling tak terduga. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benakku. Aku mengetikkan nama Wina sebagai kata sandi. Benar saja, kata sandi itu terbuka. Rupanya, ayah sengaja menggunakan nama Wina agar Wina tidak pernah curiga bahwa ia menyimpan rahasia di laptop itu. Ayah memang cerdas. Ia tahu Wina terlalu terobsesi dengan nama dan statusnya sendiri. Di dalam laptop itu, aku menemukan beberapa folder yang terenkripsi. Ada folder bernama harta karun dan penipuan. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen legal, salinan sertifikat tanah, dan yang paling mengejutkan, sebuah surat wasiat ayah yang asli. Surat itu jelas-jelas menyebutkan namaku sebagai ahli waris tunggal. Ayah juga menuliskan surat lain yang ditujukan untukku. Surat itu menjelaskan bagaimana Wina telah memanipulasi dan memindih-tanggungkan Asitis Setania secara perlahan sejak ayah jatuh sakit. Ia bahkan mencurigai Wina sengaja memperlambat proses pengobatan ayah. Mataku berkokek-kokokah saat membaca surat itu. Ayahku, ia tidak pernah mengkhianatiku. Ia hanya mencoba melindungiku dengan caranya sendiri. Yang membuatku mengerti bahwa konflik ini bukan hanya masalah keluarga, tetapi sebuah konspirasi yang jauh lebih besar. Wina tidak hanya menginginkan uang, tetapi juga seluruh warisan tanah milik ayah. Sekarang, aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang kebenaran. Aku harus menyelamatkan warisan ayah sebelum semuanya terlambat. Kebenaran yang kutemukan di laptop ayah bagai tamparan keras. Wina bukan hanya ibu tiri yang ambisius, tapi seorang penipu ulung yang telah merencanakan ini semua sejak lama. Ia memalsukan dokumen, mengambil alih aset, dan bahkan mungkin sengaja memperburuk kondisi ayah. Aku harus bertindak cepat. Aku tahu, aku tidak bisa sendirian. Teringat kembali surat ayah yang menyebut nama Arif, pengacaranya. Ayah menulis bahwa Arif adalah satu-satunya orang yang bisa dipercaya. Aku mencari namanya di internet dan berhasil menemukan kantornya. Tanpa ragu, aku datang ke sana. Kantor Arif sederhana, jauh dari kesan mewah seperti yang kubayangkan. Pria paruh baya itu menyambutku dengan tatapan waspada. "Saya Intan, putri Pak Surya," kataku langsung. Wajah Arif berubah dari waspada menjadi terkejut. "Saya sudah lama tidak mendengar kabar dari ayahmu, Nona. Ada apa?" Aku menceritakan semua yang terjadi. Penghinaan di pesta Aldi, pencoretan namaku dari kakak, dan wasiat, hingga penemuan laptop ayah. Aku menunjukkan dokumen-dokumen yang kumiliki. Arif memeriksa semuanya dengan teliti. Matanya memancarkan rasa bersalah dan penyesalan. Saya tahu, Wina licik, tapi tidak menyangka sejauh ini, ucap Arif dengan suara bergetar. Dia menyingkirkan saya setelah ayahmu sakit, menuduh saya menggelapkan dana. Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Arif mengakui bahwa ia sempat menyimpan beberapa salinan dokumen asli milik ayah, tetapi Wina berhasil mengancam dan mengambilnya. Namun, ia sempat mencatat sesuatu yang penting. Saya punya satu nama, Pak Hadi. Dia pengusaha properti yang sering bertemu dengan Wina secara diam-diam. Saya curiga mereka bekerja sama untuk mengakuisisi aset ayahmu. Ternyata, kecurigaan ayah benar adanya. Wina tidak bekerja sendiri. Ia bersekongkol dengan pengusaha properti yang jauh lebih kuat darinya. Mereka berdua berencana untuk mengambil alih tanah ayah
untuk pembangunan perumahan mewah. Aku menyadari bahwa ini bukan hanya tentang balas dendam pribadi, tapi tentang menyelamatkan warisan ayah dari tenggen-tenggen serakah yang akan menggusur banyak orang. Arif setuju untuk membantuku. Ia menjadi sekutu pertamaku. Seseorang yang juga merasa dikhianati dan ingin melihat keadilan ditegakkan. Kami menyusun rencana untuk mencari bukti lebih kuat yang bisa menjebloskan Wina dan Pak Hadi ke penjara. Kami harus bertindak hati-hati, karena kami tahu Wina dan Pak Hadi adalah lawan yang berbahaya. Ini adalah perang yang jauh lebih besar dari sekadar sengketa keluarga. Ini adalah perjuangan untuk keadilan. Kerjasama dengan Arif memberiku perspektif baru. Ini bukan lagi sekadar dendam pribadi. Ini adalah perjuangan melawan ketidakadilan yang sistematis. Wina dan Pak Hadi bukan hanya mengincar harta ayah, tetapi juga masa depan ayah dan semua yang ia bangun dengan susah payah. Aku merasa beruntung, ayah sempat berbisik tentang pot bonsai dan membuatku menemukan semua rahasia ini. Arif menunjukkan kepadaku beberapa dokumen yang ia salin dayam-dayam sebelum Wina memecatnya. Dokumen-dokumen itu mengungkapkan detail skema yang lebih besar. Mereka berencana mengakuisisi semua tanah ayah yang tersebar di beberapa lokasi strategis. Rencananya, tanah-tanah itu akan dijadikan proyek properti besar-besaran, dan Wina akan mendapatkan keuntungan dari komisi penjualan. Ia bahkan telah menandatangani kesepakatan rahasia dengan Pak Hadi untuk mempercepat proses pelepasan hak kepemilikan. Yang membuatku semakin marah adalah saat Arif menunjukkan sebuah laporan medis. Laporan itu menjelaskan bahwa kondisi ayah sebetulnya bisa membaik jika mendapatkan perawatan rutin. Namun, Wina secara sengaja menunda dan mengabaikan jadwal terapi ayah dengan alasan ayah tidak merespons dengan baik. Itu adalah sebuah kebohongan yang kejam. Wina sengaja membuat ayah semakin lemah agar ia tidak bisa melawan. Pengungkapan ini benar-benar mengubah cara pandangku. Dulu, aku hanya ingin membalas dendam atas penghinaan yang kuterima. Tapi sekarang, balas dendam itu terasa kecil. Tujuanku lebih besar. Aku harus menyelamatkan ayah, melindungi warisannya, dan membongkar kejahatan mereka. Jadi, apa rencana kita? Tanyaku pada Arif. Penuh tekad, kita tidak bisa langsung ke polisi. Jawab Arif. Kita butuh bukti yang tidak bisa dibantah. Dokumen yang kamu punya bagus, tapi Wina bisa beralasan itu dokumen lama. Kita perlu bukti bahwa dia memalsukan tanda tangan dan bekerja sama dengan Pak Hadi untuk menguasai aset. Aku termenung, mencoba mengingat semua yang ayah katakan. Ayah pernah bilang, dia punya kunci untuk semuanya. Ada satu brankas rahasia di rumah. Kataku, mungkin itu yang kita butuhkan. Malamnya, aku berencana kembali ke rumah. Kali ini, misiku adalah menemukan brankas rahasia itu. Aldi masih di rumah, dan aku tahu ia tidak akan senang jika melihatku. Tapi aku tidak bisa menyerah. Ayah membutuhkanku. Ini bukan lagi tentang aku atau Aldi. Ini tentang kebenaran yang harus diungkap dan keadilan yang harus ditegakkan. Aku siap melakukan apapun untuk itu. Aku memutuskan untuk kembali ke rumah pada tengah malam. Dengan bantuan Arif, aku menyusup melalui pintu belakang yang memang jarang dikunci. Jantungku berdebar kencang saat aku melangkah ke dalam. Merasakan aura yang berbeda dari rumah yang dulu terasa hangat ini. Kini, ia terasa asing dan dingin. Aku harus berhati-hati. Wina bisa saja memasang kamera pengawas. Aku langsung menuju ruang kerja. Ayah. Aku mencoba mencari brankas rahasia yang ia sebut. Aku ingat, ayah pernah mengatakan bahwa brankas itu berada di balik lukisan. Tapi di ruangan itu, ada puluhan lukisan. Satu persatu. Aku memeriksanya dengan senter kecil. Waktu terus berjalan, dan aku semakin panik. Aku tidak boleh tertangkap. Di tengah usahaku, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Seseorang sedang turun. Aku segera bersembunyi di balik tirai tebal, menahan napas. Pintu terbuka, dan Aldi masuk. Ia tidak menyalakan lampu, hanya menggunakan senter ponselnya. Ia berjalan pelan ke arah rak buku, mengambil sebuah buku, lalu pergi. Aku menghela napas lega. Aku curiga Wina sudah menyuruhnya untuk memati-mataiku. Setelah Aldi pergi,
Aku kembali melanjutkan pencarianku. Aku menyingkirkan semua lukisan, tapi tidak ada brankas. Aku mulai putus asa. Saat aku membalikan badan, aku melihat rak buku yang tadi didatangi Aldi. Ada satu buku yang posisinya tidak tepat, sedikit menjorok keluar. Dengan penasaran, aku mengambilnya. Ternyata, itu adalah sebuah kunci yang disembunyikan di dalam buku. Aku melihat sekeliling, mencari lubang kunci yang mungkin tersamarkan. Mataku tertuju pada sebuah pot tanaman hias di sudut ruangan. Pot itu terasa berat, dan saat aku memeriksanya, aku menemukan sebuah lubang kunci kecil. Dengan hati-hati, aku memasukkan kunci yang baru kudapatkan. Dan brankas itu terbuka. Di dalamnya, aku menemukan beberapa dokumen, sertifikat tanah, dan yang paling penting, sebuah surat wasiat terakhir ayah yang dibuat di hadapan notaris dan disaksikan oleh beberapa orang. Surat itu menyatakan dengan tegas bahwa aku adalah ahli waris tunggal. Ayah juga menyertakan sebuah hard drive eksternal yang berisi salinan digital. Dari semua dokumen penting, saat aku hendak mengambil hard drive itu, sebuah tangan menyentuh bahuku. Aku terkejut, berbalik, dan mendapati Aldi berdiri di belakangku. Aku ketakutan, berpikir ia akan melaporkanku. Namun, yang ia katakan justru membuatku terkejut. "Aku tahu, Mbak," bisiknya. "Aku tahu. Ibu sudah berbuat jahat. Dia menyuruhku mengawasimu. Tapi aku tidak bisa. Aku kasihan sama ayah. Dia terlihat sangat sedih. Aku harap kamu bisa menghentikan ibu." Aldi tidak melaporkanku. Ia justru memberiku sebuah flash drive yang berisi salinan dokumen transfer aset ilegal yang Wina lakukan. "Aku mencurinya dari laptop ibu," katanya. "Ambil ini, Mbak. Ini semua bukti yang kamu butuhkan." Aku menatap Aldi tak percaya. Adik tiriku, yang selama ini menjadi alat bagi Wina, justru menjadi sekutuku. Aku menyadari bahwa ini adalah titik balik. Aku tidak hanya berjuang sendirian. Dengan bantuan Aldi, aku memiliki semua bukti yang dibutuhkan untuk menghentikan Wina. Aku memeluknya erat. Air mataku menetes. "Terima kasih, Aldi," bisik. "Terima kasih. Aku pergi dari rumah itu. Kali ini tidak dengan kekalahan, melainkan dengan kemenangan kecil. Aku tahu, Wina akan terkejut melihat seberapa jauh aku bisa melangkah. Malam itu, di kamar yang sempit, aku tak henti-hentinya memandangi flash drive dari Aldi. Aku tidak menyangka adik tiriku, yang selama ini menjadi boneka Wina, akan membantuku. Aku selalu berpikir, ia membenciku, sama seperti ibunya. Namun, kini aku menyadari bahwa ia punya hati nurani. Awalnya ia ragu-ragu, tapi aku melihat ada perjuangan batin yang kuat di matanya. Ia tidak ingin melihat ayah terus menderita. Ketika aku mencolokkan flash drive itu ke laptop, folder-folder baru muncul. Ada salinan dokumen transfer aset, rincian rekening, dan yang paling penting, rekaman suara Wina yang sedang berbicara dengan seseorang yang aku duga Pak Hadi. Dalam rekaman itu, Wina dengan jelas menyebutkan bagaimana ia menunda perawatan ayah, memalsukan tanda tangan, dan bahkan merencanakan untuk menyingkirkan Arif. Pengkhianatan yang dilakukan Wina terhadap ayah sangatlah nyata dan terencana. Ia telah memanipulasi ayah, para pengacara, dan bahkan Aldi. Wina memanfaatkan statusnya sebagai istri ayah untuk mendapatkan kepercayaan, lalu menggunakannya untuk merampas semua yang ayah miliki. Aku segera menghubungi Arif dan menceritakan semuanya. Ia terkejut, sekaligus kagum dengan keberanian Aldi. "Kamu beruntung, Intan," katanya. "Ini adalah bukti yang kita butuhkan." Rekaman suara itu akan menjadi pukulan telak di pengadilan. Keesokan harinya, kami menemui seorang kenalan Arif di kantor polisi. Ia seorang detektif senior yang terkenal jujur dan adil. Aku menjelaskan semuanya, dari awal hingga akhir, sambil menyerahkan semua bukti yang kami kumpulkan, dokumen dari ayah, hard drive, dan flash drive dari Aldi. Detektif itu mendengarkan dengan seksama. Wajahnya mengeras saat ia melihat bukti transfer dan mendengar rekaman suara. "Wina, ini bukan kasus sengketa keluarga biasa," kata detektif itu dengan nada serius. "Ini adalah kasus penipuan dan pemalsuan dokumen yang terorganisir.
kami akan segera memproses ini. Aku merasa lega, beban berat di pundakku seolah terangkat. Aku tidak lagi merasa sendirian. Keterlibatan Aldi memberiku kekuatan baru, sebuah konfirmasi bahwa meskipun aku bukan lagi bagian dari kartu keluarga mereka, aku tetaplah bagian dari keluarga ayah, dan ada seseorang yang peduli. Kini, bola ada di tangan pihak berwajib. Wina mungkin berpikir ia sudah menang, tapi ia tidak tahu bahwa aku, Intan, kini memiliki sekutu tak terduga yang akan membawanya ke meja hijau. Balas dendamku bukan lagi soal harga diri, tapi tentang keadilan yang harus ditegakkan. Dan aku siap menghadapi babak baru dari pertempuran ini. Pagi itu, aku menunggu dengan perasaan campur aduk. Aku tahu, dengan bukti yang kami serahkan, pihak kepolisian akan segera bertindak. Benar saja. Tidak lama kemudian, Arif meneleponku. Suaranya terdengar penuh kemenangan. Intan, mereka sudah di rumah ayahmu. Wina ditangkap, jantungku berdebar kencang. Akhirnya, setelah semua penderitaan dan penghinaan yang kualami, keadilan mulai berpihak padaku. Aku langsung menuju ke sana. Dari kejauhan, aku melihat mobil polisi terparkir di depan rumah. Beberapa petugas berseragam keluar masuk. Wina berada di antara mereka. Wajahnya pucat pasi, matanya memancarkan kebingungan dan kemarahan. Ia menatapku. Tatapan itu tidak lagi sinis, melainkan penuh kebencian yang mendalam. Kamu yang melakukannya, teriaknya saat ia digiring masuk ke mobil polisi. Aku hanya membalasnya dengan senyum tipis. Saya hanya menegakkan keadilan, Wina. Di dalam rumah, ayah duduk di kursi rodanya, dengan Aldi di sampingnya. Ayah menatapku dengan mata yang penuh kelegaan. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, dan aku tahu ia bangga padaku. Aldi mendekatiku dan memelukku. Maaf Mbak, aku seharusnya percaya padamu dari dulu, bisiknya. Arif datang dan menyerahkan beberapa dokumen. Pihak berwajib sudah membekukan semua aset Wina dan Pak Hadi. Proses pengambilalihan tanah ayahmu berhasil dihentikan. Semua aset yang Dupin ditanggangkan akan dikembalikan. Kemenangan ini terasa begitu manis, bukan karena aku berhasil membalas dendam, melainkan karena aku berhasil melindungi ayah dan mendapatkan kembali hak-haknya. Rumah ini, yang dulunya terasa asing, kini kembali terasa seperti rumah. Perasaan lega yang luar biasa membanjiriku, seolah beban yang selama ini kupikul telah terangkat. Aku menatap ayah. Pemandangan wajahnya yang tenang membuatku sadar bahwa perjuanganku selama ini tidak sia-sia. Kebenaran telah terungkap, dan aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Ini adalah kemenangan pertama, tapi aku tahu jalan masih panjang. Wina dan Pak Hadi mungkin akan melakukan perlawanan, tapi aku sudah siap. Kini, aku berdiri di depan pintu rumah, memandang ke dalam. Aku tidak lagi melihatnya sebagai tempat penghinaan, melainkan sebagai tempat di mana aku harus membangun kembali semua yang telah dihancurkan. Babak baru dalam hidupku dimulai. Bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai seorang pejuang yang gigih. Wina ditahan dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Pak Hadi juga ikut diamankan. Selama beberapa hari, aku sibuk berkoordinasi dengan Arif dan pihak kepolisian. Kami menyerahkan semua bukti yang kami miliki, termasuk rekaman suara dan flash drive dari Aldi. Semua bukti itu begitu kuat, tidak ada celah bagi Wina untuk membela diri. Akhirnya, persidangan digelar. Aku datang sebagai saksi. Di ruang sidang yang dingin dan formal itu, aku melihat Wina duduk di kursi terdakwa. Tatapan matanya masih penuh kebencian, tapi kini ada rasa takut yang terselip di sana. Ia tidak lagi terlihat angkuh dan berkuasa, melainkan seorang wanita yang putus asa. Jaksa membacakan dakwaan. Semua kejahatan Wina terungkap. Pemalsuan dokumen, penipuan, dan upaya penguasaan aset secara ilegal. Bukti-bukti yang kumiliki menjadi kunci utama. Arif, sebagai pengacara yang juga menjadi saksi, memberikan kesaksian yang kuat dan kredibel. Pukulan telak datang saat rekaman suara Wina diputar. Di sana, terdengar jelas bagaimana ia bersekongkol dengan Pak Hadi dan merencanakan semua kejahatan itu. Suaranya yang dingin dan penuh perhitungan membuat semua orang di ruang sidang terdiam.
Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Wina dinyatakan bersalah. Semua hak warisnya dicabut. Seluruh aset yang ia pindah tenggankan, termasuk rumah ayah dan tanah-tanah lainnya, dikembalikan sepenuhnya ke nama ayah. Balas dendamku telah terwujud. Tapi bukan dengan cara yang kubayangkan. Bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kebenaran. Kemenangan ini terasa begitu manis. Setelah sidang, aku pulang ke rumah. Ayah menungguku di ruang tamu. Aku melihat matanya berbinar. Ia mencoba berbicara, tapi hanya suara-suara tak jelas yang keluar. Ia memegang tanganku, dan aku bisa merasakan betapa bersyukurnya ia. Aldi juga ada di sana. Ia menatapku dengan mata penuh rasa hormat. "Mbak, terima kasih. Kamu sudah menyelamatkan ayah," katanya. Aku tersenyum. Kita menyelamatkannya, Aldi. Kita berdua. Aku merasa damai. Akhirnya, aku bisa tidur nyenyak setelah berbulan-bulan dihantui rasa marah dan dendam. Aku memandang wajah ayah, yang kini terlihat lebih tenang. Aku tahu, perjuangan belum berakhir. Tapi setidaknya, aku sudah memenangkan pertempuran penting ini. Aku sudah mendapatkan kembali identitas dan tempatku di samping ayah. Dan aku merasa ini adalah kemenangan sejati. Meskipun Wina sudah divonis dan aset ayah telah kembali, ada satu hal yang terus mengganjal pikiranku. Ayah, tatapan matanya, pesan samar tentang pot bonsai, dan surat wasiat yang asli. Mengapa ia melakukannya? Mengapa ia harus mencoret namaku dari wasiat dan kartu keluarga hanya untuk melindungiku? Suatu sore, aku duduk di samping ayah, memijat lembut tangannya. Aku memegang erat surat wasiat yang asli, yang dulu ditemukan di brankas rahasia. Aku tahu, surat ini adalah bukti bahwa ia tidak mengkhianatiku. Ayah memang membuat wasiat kedua yang mencoret namaku. Tapi itu semua hanya sandiwara untuk memancing Wina dan membuatku bertindak. Ia tidak ingin aku menjadi mangsa Wina. Ia ingin aku menjadi singa. Aku menatap ayah. "Mengapa ya? Mengapa harus dengan cara ini?" bisikku. "Bukankah ayah bisa mengatakan yang sebenarnya padaku?" Ayah menatapku dalam-dalam. Meskipun ia tidak bisa berbicara, aku mengerti arti tatapannya. Ayah ingin aku membuktikan kekuatanku sendiri. Ia ingin aku berjuang, bukan karena ia menyuruhku, tapi karena aku memang harus melakukannya. Ia tahu bahwa Wina akan mengawasiku dan mencoba menghancurkanku jika aku terang-terangan melawan. Dengan berpura-pura mencoret namaku, ayah membuatku terlihat lemah dan tidak berdaya, sehingga Wina lengah. Aku mengerti sekarang, ayah tidak mencoret namaku karena ia membenciku, melainkan karena ia sangat menyayangiku. Ia mempertaruhkan segalanya, bahkan harga dirinya, demi memastikan aku selamat dan menjadi pribadi yang tangguh. Satu persatu, semua rahasia yang ia sembunyikan kini terbuka. Ayah sudah menyiapkan ini semua Jojo hari sebelum ia sakit. Ia sadar kondisi kesehatannya akan menurun dan ia tidak bisa melawan Wina sendirian. Ia menanamkan ranjau di setiap sudut, berharap suatu hari nanti aku bisa menemukannya. Aldi masuk ke ruangan. Ia membawa segelas air untuk ayah. Ia tersenyum, senyum yang tulus. "Mbak, apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanyanya. "Kita akan mengembalikan semuanya ke tempatnya, Aldi," jawabku. "Kita akan mengurus ayah bersama-sama." Aku mengambil kartu keluarga yang asli dari laci, yang sempat dicoret oleh Wina. Aku menatap namaku di sana. Sebuah nama yang tidak pernah benar-benar dihapus. Aku merasa identitasku kini kembali utuh. Bukan karena Wina telah kalah, tapi karena aku sudah menemukan kebenaran di balik semua penderitaan ini. Ayah tidak pernah meninggalkanku. Ia selalu ada di sana. Di balik setiap langkah yang kutempuh, dengan semua kebenaran terungkap, hidupku memasuki babak baru. Aku tidak lagi menganggap Wina sebagai musuh yang harus dihancurkan, melainkan sebagai bagian dari masa lalu yang memberiku pelajaran berharga. Ia memang sudah mendapatkan hukumannya. Tapi kebebasanku yang sesungguhnya bukanlah tentang melihatnya menderita, melainkan tentang bisa melangkah maju tanpa beban dendam. Aku mengambil surat wasiat ayah yang asli dan mendatangi notaris untuk mengurus semua dokumen. Namaku, Intan,
kini secara resmi terdaftar kembali sebagai ahli waris tunggal. Aku juga mengurus kartu keluarga yang baru, di mana namaku tercetak jelas, tidak lagi dicoret, tidak lagi menjadi tanda tanya. Ini bukan hanya formalitas. Ini adalah simbol bahwa identitas dan tempatku dalam keluarga tidak bisa dihapus oleh siapapun. Ayah, dengan perawatan yang lebih baik, menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Terkadang, ia bisa menggerakkan jarinya, dan senyumnya terlihat lebih tulus. Aku tahu ia bangga. Perjuangan yang ia tanamkan padaku kini membuahkan hasil. Hubunganku dengan Aldi juga semakin erat. Kami berdua kini menjadi tim, mengurus ayah dan melanjutkan bisnis yang ayah tinggalkan. Aldi membantu mengelola administrasi, sementara aku fokus pada strategi dan pengembangan. Kami berdua belajar banyak dari pengalaman ini, tentang kepercayaan, pengkhianatan, dan arti keluarga yang sesungguhnya. Aldi tidak lagi menjadi boneka ibunya. Ia tumbuh menjadi seorang pria yang bertanggung jawab dan berhati mulia. Suatu sore, aku duduk di samping ayah, memandang keluar jendela. Halaman rumah, yang dulu menjadi saksi bisu penghinaanku, kini menjadi tempat di mana aku menemukan kembali diriku. Aku tidak lagi merasakan amarah, melainkan rasa damai yang mendalam. Aku memegang tangan ayah. Ia tersenyum, dan aku merasa lengkap. Aku tidak hanya membalas dendam. Aku memenangkan keadilan. Aku tidak hanya mendapatkan kembali harta. Aku mendapatkan kembali keluargaku. Ayah dan Aldi adalah segalanya bagiku. Kami adalah keluarga. Bukan karena nama kami tercantum di kartu keluarga, tetapi karena kami saling mendukung dan berjuang bersama. Kisahku berakhir di sini. Tetapi hidupku baru saja dimulai. Aku tidak lagi menjadi intan yang rapuh dan terbuang. Aku adalah intan yang baru, yang kuat, dan siap menghadapi masa depan. Semua ini terjadi karena ayah memberiku tantangan. Ia tidak memberiku ikan, tapi ia mengajariku memancing. Dan kini, aku siap menjadi nahkoda hidupku sendiri. Dengan bekal yang ayah berikan.